وبالمصطفى الرسول تسرع لي صدري تيسير لي أمري وتكشيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تهكيك بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وسيعتي وعسيرتي وتصريف أني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة بنية الفتوح والمنه والرسوخ صلاح الجسد والروح وطوبة النادو نهدي ثواب لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين سيء لله لهم الفاتحة ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kita cintai, yang kita muliakan, Raisul Madrasah Rodatul Ulum Akhinal Mabub Ustadz Al-Hajj Muhammad Iqbal Faris, para wakil kepala madrasah Bapak Muhammad Salim, Ibu Dr. Anda Haja Nikmah Faris, Bapak Huda, serta guru-guru yang hadir, dan serta anak-anakku yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa pengajian mingguan. Semoga dengan pengajian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan barakahnya untuk kita semua, menurunkan maghfirahnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk melanjutkan hadis kemarin. Telah kita bahas hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi fi Syarah Jawahir Lu'iyah, itu hadis pertama tentang niat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis kedua. Langsung saja kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus tsani
An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Summa antalaqa falabistu maliyan. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Hadis kedua ini bercerita tentang iman, Islam, dan ihsan yang telah kita baca. Memang hadisnya panjang ini, nggak kelar sehari kayaknya. Ini hadis setelah bab niat. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana minggu kemarin kita telah bahas juga sedikit biografi tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Langsung saja, an Sayyidina Umar bin Khattab aidan, dari Sayyidina Umar bin Khattab, seperti kama anhul hadisul awal, seperti hadis yang kemarin sama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab wa qad taqaddamat tarjamatuh, yang telah kita baca biografinya. Radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi zata yaumin iztala'a alaina. Ketika kami, kata Sayyidina Umar, jadi ketika kami itu banyak, bukan Sayyidina Umar aja, ada sahabat-sahabat lainnya yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julusun inda Rasulillah, duduk bersama Rasulullah, duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, suatu hari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan yang kita tahu, bukan sekalinya ketemu orang ngeluarin hadis, enggak. Ketemu orang langsung berfatwa, enggak. Rasulullah sama duduk dengan para sahabat, ngajar, belajar, sama kayak kita. Ketika kita berpikiran Rasulullah tuh datang-datang ngeluarin hadis, ngasih fatwa, bilang ini hukum ini, enggak, sama. Julus bersama para sahabat lainnya, belajar dengan para sahabat lainnya. Zata yaumin, suatu hari, iztala'a alaina ay zahar lana, tiba-tiba muncul kepada kami. Tiba-tiba muncul. Kalau tiba-tiba muncul kan nggak ketahuan jalannya nih, dari mana nih, ya kan? Rajulun, seorang laki-laki. Ketika para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah, ini tiba-tiba ada orang laki-laki tuh muncul. Kalau muncul kita nggak tahu datangnya dari sisi mana, dari sebelah mana, namanya tiba-tiba, ya kan? Ibarat kata kayak apa sih, kita ngeliat ada sesuatu yang aneh tiba-tiba kan muncul. Nah ini laki ini tuh tiba-tiba muncul kayak gini. Kita nggak tahu datangnya dari mana nih laki-laki, ya kan?
Rajulun, seorang laki-laki. Kalau datangnya dari pintu kelihatan sama sahabat, wah datang nih ada orang, ya kan. Ya ini enggak ketahuan, zahar, nampak seorang laki-laki. Nah, yang dibahas ini rajulnya ini siapa? Wa huwa Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ata ilan nabi fi suratin rajulin la ya'rifuna. Tuh. Laki-laki ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Datang kepada Nabi dalam bentuk fi surah rajul, dalam bentuk manusia yang tidak diketahui sama sahabat lainnya. Nih orang tiba-tiba ada guru, murid datang tiba-tiba nih sahabat nggak kenal ini siapa nih, nggak dikenal sama siapa-siapa. Wa kana fil ghalib ya'tihi fi surati Dihyah al-Kalbi as-Sahabi. Kebanyakan sering Jibril ini datang dalam bentuk sahabat. Sahabat ini namanya Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi ini seorang sahabatnya Nabi. Kadang-kadang Jibril juga pernah datang kebanyakan dalam bentuk sahabat itu. Dihyah al-Kalbi namanya. Wa kana ajmal ahlu zamanihi wa ahsanuhum surah. Dihyah al-Kalbi ini waktu itu orang yang paling rapi, paling bagus, kalau bahasa kita paling ganteng dah dulu tuh. Di zamannya. Wa ahsanuhum surah. Tampilannya paling bagus, paling rapi, paling baik. Jibril kadang nyamar seperti Dihyah al-Kalbi. Ya kan, kita tahu ini laki-laki ini Jibril menyamar dengan menjadi seorang manusia. Tapi para sahabat tuh nggak ada yang tahu kalau itu Jibril. Sedangkan Rasulullah udah pasti tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi sahabat yang lain nggak kenal ini laki-laki siapa. Tuh. Syadidu bayadis thiyab wa syadidu sawadi sya'r. Laki-laki ini datang dengan syadid bayadis thiyab, dengan baju yang sangat putih. Bersih tuh. Bajunya bersih. Ibarat kata bajunya bayat. Bait itu abyad putih, ya kan. Jadi emang kita disunahin juga tuh kan. Di sini malaikat Jibril mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baik warna yaitu adalah warna putih kan gitu. Dari keutamaan warna putih itu diantaranya yang pertama, kalau kita bisa bilang warna putih itu adalah warna yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, putih itu penuh dengan kesucian. Dan yang ketiga, putih itu penuh dengan kebersihan. Warna yang dicintai Allah penuh dengan kesucian, penuh dengan kebersihan. Beda nih maksud dengan kesucian dan kebersihan di sini. Kalau kesucian itu zaman dulu, ketika zamannya Rasulullah SAW, orang kalau pakai warna selain warna putih itu kalau zaman dulu nih. Kalau sekarang kita boleh mau pakai apaan gitu kan, abu-abu, belang kayak bebas. Tapi zaman dulu orang kalau pakai warna baju selain putih itu al-kibr, ada timbul kibr. Jadi yang maksud suci itu hatinya nih, hatinya nggak bersih gitu. Zaman dulu, kalau sekarang enggak kan gitu, tergantung kan gitu. Nah, bersih, maksudnya bersih apa? Putih itu kalau kena najis, kotoran nih ya kan, apaan jatuh kelihatan tuh kotornya, ya kan? Wah nih bekas najis nih, gitu kan, kelihatan langsung. Yang terakhir, warna yang paling dicintai Allah. Artinya kalau kita pakai putih, ya Allah ngasih ganjaran lebih buat kita, gitu. Ngasih pahala lebih buat kita, kan gitu. Ini Jibril ngajarin pada kita nih. Syadidu bayadis thiyab, hadir di hadapan seorang muallim guru yaitu Rasulullah SAW. Menggunakan baju yang sangat bersih. Makanya kita juga sebagai para murid MTS Rodatul Ulum, siswa-siswinya, makanya sekolah disuruh bajunya bersih, rapi, ya kan, disetrika, kan gitu. Enggak jember, kotor, kumel, sebagainya tuh. Ada tuh orang dibilangin ini salah satu adab, menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih itu adab. Entah itu kita ngajar atau kita
belajar, itu adab kan gitu. Ada orang nganggap gue biasa bau katanya, nggak ada, gue biasa bau enak aja, nggak ada ceritanya gitu. Orang yang melihat kita ya kan, kita ya buat Allah itu kita gunain sebaik-baiknya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, bagus, rapi, menyukai yang bagus-bagus kan gitu. Allah nyuruh kita rapi, apalagi buat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jibril ngajarin nih menggunakan syadid bayadi siap. Jibril ketika datang pakai baju yang sangat putih, bersih gitu kan. Ini malaikat bentuk manusia nih, dia nggak nyerupai bentuk dirinya malaikat ya kan. Kalau dia nyerupai bentuknya malaikat langsung, uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Malaikat itu punya sayap yang mana sayapnya itu panjangnya bainal masyriq wal maghrib. Tuh, Masya Allah. Sayangnya Allah juga menciptakan malaikat itu ajsamun nuraniyah, la yakulun, la yashrabun, wa la yanamun. Malaikat itu adalah bentuknya cahaya. Cahaya itu tidak memakan tempat, ya kan? Kalau malaikat ini berbentuk seperti kita, yang besarnya antara sayap satu dan sayap lain antara timur dan barat, bagaimana mungkin kita bisa ke sini? Kan gitu. Kealingan semua malaikat, tapi berbentuk cahaya, tidak memakan tempat. Nah, itu. Jadi Jibril itu datang syadid bayadi siap, menggunakan pakaian putih yang sangat bersih rapi. Adab diantaranya kita menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi. Jangan pernah kalau kita belajar ataupun ngajar sama-sama, kalau kita di sekolah juga kan, gurunya rapi, muridnya rapi kan gitu, wangi, bersih kan, yang menikmati juga orang lain, bukan kita doang gitu. Kita bau, yang nikmatin orang lain, dosa kita. Yu'zin nas, kita nyakitin manusia tuh kalau kita bau kan gitu. Kalau kita kotor nyakitin manusia, badannya bau, badannya nggak enak. Syadidu sawadi sya'r bifathil ain wa taskun ay sya'rul lihyah. Syadid sawadi sya'r. Jadi Jibril ini datang itu dengan rambut yang sangat hitam, sauda aswad itu hitam ya kan. Nah, penjelasan di kitab ini ay sya'rul lihyah, bukan rambut yang di atas tapi lihyah. Lihyah itu jenggot. Tuh. Jadi Jibril itu datang dengan jenggot yang sangat hitam. Penjelasan ini lihyah. Kok bukan rambut? Nah, Jibril ini sama seperti para sahabat kibar lainnya, seperti Rasulullah menggunakan qalansuah atau imamah kan gitu. Zaman dulu kan pakai peci, pakai imamah ya kan. Kata Nabi kan, farku bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalansuah. Ai kama qalan Nabi. Jadi perbedaan kita antara orang musyrik itu imamah di atas peci. Kalau kita pakai imamah itu sorban. Kalau orang kita apa sih? Udeng-udeng. Nah, udeng-udeng itu pakai peci dulu. Nah, kalau orang musyrik dulu pakai udeng-udeng nggak pakai peci. Jadi langsung dilibet sama dia. Kalau orang kita kan, yang kita tahu guru-guru kita ya kan, para habaib, dia pakai peci baru udeng-udeng. Nah, itu sunnahnya tuh. Jangan langsung udeng-udeng. Itu perbedaan kita sama orang musyrik kata Nabi. Jadi rambutnya ya pasti hitam tapi nggak kelihatan karena pakai imamah ya kan. Nah, yang dijelasin di sini lihyah, rambut lihyahnya yang hitam. Wa maji'ihi fitil kal hay'ah al hasanah, kedatangannya dalam waktu itu menunjukkan kebaikan, ala istihbab at-tajammul lil qadim alal kubara tuh, wal talibil ilmi wa muallimuh tuh. Jadi kedatangan Jibril ini mengajarkan kepada kita, maka diperbolehkan al-istihbab, diperbolehkan at-tajammul, untuk dandan, bahasanya dandan, berhias lah. Ya kalau laki pakai baju yang rapi, nggak kayak lipstik dah laki ya kan, kayak bedak nggak usah. Iya apa. Tapi kalau perempuan ya begitulah, tahu dandannya kayak gimana. Jadi emang boleh
mempercantik, memperindah diri itu untuk datang kepada guru, untuk datang menuntut ilmu tuh. Diajarin tuh di sini. Emang harus kita berhias rapi buat nuntut ilmu. Kali habis bangun tidur belum ngapa-ngapain gitu kan. Nggak kayak wudu lagi datang. Pantas nggak kira-kira? Nggak. Ilmu juga susah anak masuknya kan gitu. Niatnya kurang kan gitu. Nah, Jibril di sini emang ngajarin banget nih. Ngajarin kita biar kita sebagus mungkin untuk menuntut ilmu. Karena ilmu adalah perkara yang sangat mulia. Gimana kita bisa dapetin dengan cara yang tidak baik kan gitu. Kalau ilmu itu mulia, kita datengin dengan cara yang mulia, yaitu dengan diri kita yang bersih, rapi, sopan, wangi dengan ilmu ya kan. Guru-guru RU apalagi kan, ada AF parfum tuh, AF parfum. AF parfum beli dah tuh pakai buat sholat kan gitu. Yang memperwangi lah, memperindah. Tuh. Emang disunahin sama Nabi. Jibril langsung yang nyuruh tuh kan, istihbab, diperbolehkan memperindah dirinya tuh. La ba'sa bilibashi syi'aril ulama alladzina ya'rifuna bih fa in kunta muharraman fa ankarat ala jama'ati mahramin la ya'rifunani ma akhalu bi min adabit tawaf falam yakabbil. Ya intinya kita tidak diharamkan untuk berhias, malah disuruh untuk berhias baik mungkin. Kalau kita ngadep guru, kira-kira kita ngadep guru kayak celana pendek gitu, pantas ya ada? Nggak ada, iya kan? Kayak celana pendek, ya kan? Kelas artis aja kemarin ya, kalau kita mau lihat ada di TV tuh siapa artis, Raffi Ahmad ketemu Syahli Jaber ya kan, kayak celana pendek langsung ganti kan, celana panjang ditegur bagian itu. Karena adab sama seorang guru, apalagi kita ya kan, sama guru-guru kita tuh nggak pantas kita kayak kaos doang, kayak kaos oblong lagi nggak ada. Begitu juga seorang guru, gimana caranya biar enak dilihat oleh muridnya gitu. Ini adab antara kita dengan guru. La yura alaihi asarus safar. Tidak terlihat, tidak nampak kepadanya itu, laki-laki itu, bekas-bekas safar, perjalanan. Tuh. Dulu, apalagi dulu ya, dulu itu kan di padang pasir, panas, debu, ya kan. Kalau emang jalan, ya kelihatan lah bekas kumelnya, kotornya, debunya. Tapi ini sebagus penampilan mungkin ya, Jibril ini. Sebagus, seindah-indahnya mungkin. Sampai Rasul kalau emang bekas perjalanannya orang ada keringetnya lah, bau debu lah ya kan. Apalagi di padang pasir kita tahu kan. Masa nggak mungkin nggak ada pasir nempel gitu kan. Ini nggak ada perjalanan, nggak ada orang hijrah. Sampai sahabat ini kaget, nih siapa sih nih sahabat? Ini siapa sih ini orang gitu. Tiba-tiba datang muncul pakaiannya rapi luar biasa. Kalau emang ada bekas-bekas jalan kan kelihatan. Oh nih ada musafir nih datang. Ini sahabat juga nggak ada yang tahu ini siapa. Riwayatul ulama la yura ahad alaihi asarus safar ay alamatuhu wa hayatuhu min ghabrati wa sya'ud. Jadi enggak kelihatan sama sekali bekas dia jalan dari luar tuh, enggak ada. Wala ya'rifuhu minna. Dan kita enggak pada tahu nih, sahabat enggak ada yang tahu nih siapa laki-laki. Tuh kan. Ay ma'asyiras syahabah, yaitu orang-orang yang ada di hadir majelis itu nggak ada yang tahu. Wa qauluhu hatta jalasa ay fajalasa fa hatta ibtidaiyati wa yasihu an takuna ghaiyati fatata'allaku bi mahzuf ay fasallam wasta'zan wa dana hatta jalas. Kemudian orang itu tiba-tiba datang duduk. Ilan Nabi, duduknya ke siapa langsung? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiba-tiba orang lagi pada ngumpul, ada orang datang tiba-tiba langsung duduk kepada Nabi Muhammad. Bingung para sahabat. Kalau kita lihat di sini, ini seakan-akan orang ini nggak ada adab ya kan? Tiba-tiba masuk langsung ngadep Nabi di depan Nabi. Tapi dijelasin, fasallama wasta'zana. Ternyata
Jibril ini, laki-laki ini yang menyamar sebagai Jibril, yang Jibril, fasallam, dia itu ngucapin salam dulu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh diajarin, berarti kita ketika ingin bertemu guru, yaitu kita ngucapin salam. Jadi ini Jibril ngucapin salam dulu nih, enggak dia langsung duduk, tapi salamnya itu hanya didengar sama Nabi, enggak sama yang lain. Tuh. Wasta'zana, dan juga izin, nggak langsung duduk ternyata. Jadi sahabatnya ini, Jibril ini, dia nanya dulu, nggak langsung dia duduk, tuh kan. Fasta'zana wadana hatta jalasa ilan nabi, tuh. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, tuh. Kemudian ditempelkannya lututnya dia kepada lututnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nempel antara lutut, dengkul ya, dengkul dia sama dengkulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan ini orang udah deket banget sama Nabi. Seakan-akan ini orang sudah akrab sama Nabi. Itu yang menjadikan para sahabat ketika itu dia khawatir tuh. Nah ini orang udah langsung nempelin dengkulnya dia sama dengkulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dan meletakkan dua tangannya ini, telapak tangannya ini di atas fakhizaihi. Apa nih? Pahanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Ketika sudah nempel dengan lutut, ya kan, langsung orang tersebut naruh tangannya ini di pahanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi seakan-akan orang ini tuh udah akrab banget sama Rasulullah dengan meletakkan tangannya, menempelkan badannya, langsung duduk sama Nabi. Sahabat ya keder lah, bingung, ya kan? Siapa nih? Kita lagi diri dah, orang masuk tiba-tiba datang ke sini. Nah, kita kan kaget semua, nih siapa gitu kan. Sama kasusnya sama ini, sampai bingung semua. Ya kan? Nggak ada yang tahu keberadaan itu orang laki-laki itu siapa. Nggak ada yang ngerti keberadaan orang laki-laki itu siapa, kan gitu. Sampai membingungkan para sahabat, ya kan. Emang kalau kita tahu kisahnya itu, malaikat itu turun ke Rasulullah SAW ke muka bumi ini 24.000 kali. Ya. Yang masyhur kata ulama, yang pertama lamma ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Yang berbentuk aslinya turun ke dunia itu, Jibril bentuk aslinya itu 2 kali. Yang pertama ketika Isra Mi'raj Nabi yang di Sidratul Muntaha, yang menerima perintah salat. Nah, itu Jibril menampakkan bentuk aslinya kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah yang udah ngelihat, yang itu dikasih lihat. Dan yang kedua ketika menerima turunnya Al-Quran pertama di Goa Hiro. Itu Jibril langsung datang sama Rasulullah dalam bentuk aslinya. Tapi dalam bentuk nyamar, ya turun ke alam dunia ini 24.000 kali. Malaikat, ya kan. Semua malaikat itu ajsam nuraniyah, ya kan, bentuknya itu cahaya, ya kan, nur, cahaya. Dia nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak buang hajat, tuh malaikat, ya kan. Melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dia taat kalau Allah perintah doang, udah. Tuh. Malaikat. Orangnya nggak ada yang iseng lah, ibarat kata malaikat nggak ada yang ngelanggar kayak kita. Nggak punya hawa nafsu malaikat tuh. Apa yang Allah suruh kerjain, apa yang Allah suruh kerjain, ya kan. Makanya kalau malaikat iseng ribet juga ya. Kayak malaikat Israfil, peniup sangkakala ya. Dia iseng mau nyobain duluan kiamat. Tapi dia nggak iseng, dia nurutin apa ketika Allah perintahkan tuh malaikat. Makanya kadang kan kalau kita duduk di majelis ilmu katanya
nazalat alaihimur rahmah, terus wa khuffat anhumul malaika. Ini malaikat ngumpul nih. Emang ngumpul di sekitar kita tapi nggak kelihatan nur karena dia cahaya. Yang nyatet amal kita, yang nulis kebaikan kita, ya kan gitu. Siap. Jadi setiap malaikat itu kan emang banyak, tapi yang wajib kita hafal berapa? 10 kan. Nah itu nur, dia dari cahaya, emang nggak berbentuk tempat. Tapi dalam konteks hadis ini beliau mengajarkan intinya seorang guru bagaimana adabnya, seorang murid bagaimana adabnya, tuh kan. Waqala. Nah langsung nih si Jibril ini yang nyamar jadi manusia itu langsung bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan aku tentang Islam. Tuh. Kalau kita lihat nih ya Muhammad, manggilnya langsung ya Muhammad, nama, ya kan. Nah dalam konteks ini memang kita sebagai manusia ini kan, sebagai umatnya Rasulullah, nggak pantas manggil langsung nama Muhammad, ya kan. Ya kan, kita udah manggil guru kita nggak pakai nama depannya gitu, nama gelarnya Pak misalkan, langsung namanya gitu. Gimana gitu. Nah ini kok Jibril manggilnya langsung ya Muhammad, ya kan. Wahai Muhammad. Nah konteks ini Jibril ini adalah malaikat, bukan manusia. Kalau manusia yaitu harus manggil ada depannya, ya kan. Makanya dalam Quran tuh la taj'alud du'akum, intinya artinya jangan kau jadikan kadu'a ibadikum ba'dha. Jangan kau jadikan panggilan Nabi itu seperti kamu manggil di antara kalian. Kan gitu. Kalau kita manggil Nabi Muhammad, ya kan. Ada orang tuh manggil Muhammad. Makanya kan kita kan yang udah belajar ada Sayyidina. Sayyidina ini adalah pentakziman kita, penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, kan gitu. Takzim kita sama Nabi Muhammad. Ya kan? Ada bilang ngapain pakai Sayyidina? Sedangkan Rasulullah yang bilang ana Sayyidi waladil Adnan. Aku adalah Sayyid. Sayyid itu pemimpin gitu, Sayyid, tuan, ya kan. Intinya panggilan takzim, ya Muhammad. Nah, di sini Jibril karena beliau ini adalah seorang malaikat, makanya manggilnya ya Muhammad. Kalau kita harus ada depannya lah, takzimnya. Kita dipanggil sama murid kita namanya kira-kira gimana? Iya kan? Yang ada kita timpuk manggil namanya doang kan. Ya, nggak ada titel depannya, penghormatan kita gimana manggil depannya. Nah ini diajarin nih, jangan sampai kita manggil guru kita dengan namanya atau siapanya sampai kapanpun tuh. Panggil depannya siapa itu, Ustadz kah atau siapakah atau Pak kah, Bu kah, terserah. Yang penting adab kita manggil nih, sama yang tuaan gimana, sama yang mudaan gimana, kan gitu kan. Akhbirni anil Islam, tuh, beritahulah aku tentang Islam. Nah ini kok malaikat Jibril nanya sih, ya kan? Sedangkan dia seorang malaikat yang udah tahu, yang udah ngerti, yang udah paham, datang sama Nabi tiba-tiba nanya Islam. Kenapa nih? Ya kan? Tujuannya Jibril yaitu untuk mengajarkan yang lain, tuh tujuannya. Jadi tipe nanya tuh ada 3. Kaidah soal itu ada 3. Yang pertama orang nanya karena nggak tahu. Nah itu boleh tuh, orang nanya karena nggak tahu, boleh. Yang kedua ini tipe Jibril. Dia nanya, dia tahu tapi dia nanya. Ada tujuannya. Nanyanya ngapa? Karena pengen ngajarin di sekitarnya tuh, biar pada tahu. Walaupun dia tahu, dia pengen di sekitarnya itu tahu. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, orang nanya, dia tahu, dia ngetes gurunya nih, dites nih, gurunya gue tes nih, dia tahu nggak nih. Nah itu sul adab tuh, nggak bakal berkah ilmunya orang yang begitu. Yang nanya guru
pengen ngetes gurunya, gue tes nih guru gue bahlul apa kagak nih gitu kan, dites gurunya. Nah ini soal adab. Ketika kita tahu tujuan kita nanya pengen ngetes guru kita, nah itu termasuk soal adab. Sampai kapanpun keberkahannya nggak akan ada gitu kan. Ngetes kita udah tahu tapi kita dites gitu. Ya Allah, ini tergantung kita, dalam hati kita yang tahu ya. Kita yang tahu, gue udah tahu jawabannya nih. Dari Ustadz nih jawabannya gini, gue mau tes dia nih. Kira jawabannya kayak gimana nih? Kan gitu. Kalau tujuannya pengen ngetes ya itu su'ul adab namanya. Ya salim ya, su'ul adab. Pengen ngejatuhin gurunya atau ya sampai kapanpun keberkahan ilmunya itu nggak akan datang padanya. Kalau dia niatnya ngetes. Nah kalau Jibril dia tahu, dia nanya tapi tujuannya dia ini pengen ngasih tahu yang di sekitarnya nih biar pada tahu loh nih semua ya. Dan sampai sekarang kita pun tahu ya kan, sampai turun ya hadis ya, dari gara-gara Jibril sampai kapanpun kita tahu. Gara-gara apa? Tujuan Jibril nanya biar pada tahu semua umat manusia tuh. Kalau nggak ada yang nanya begini mungkin nggak akan, misalkan nggak ada keluar perintah begini, nggak akan turun hadis begini kan gitu. Berarti tujuan Jibril nanya dia udah tahu tapi dia pengen orang-orang yang ada umat manusia ini biar paham apa itu iman, Islam, ihsan kan gitu. Jadi tujuan Jibril bertanya itu bagus ya kan? Yang tadinya nyamar. Jadi intinya dalam hadis ini ada seorang laki-laki yang nggak dikenal sama seorang sahabat datang di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang dengan baju yang sangat putih, bersih, rapih, wangi ya kan. Kemudian mengajarkan dengan jenggot yang hitam, rambut yang hitam ya kan, bertanya kepada Nabi ya kan. Tujuannya itu untuk agar manusia semuanya tahu. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu, saya bersyahadat, ai la ma'bud bihaqqi illallah, enggak ada yang berhak disembah selain Allah. La ma'bud bihaqqi illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersyahadat antasyhada anna Muhammadan arsalahu ilan nas liyu'allimuhum dinahum. Ketika orang yang mempunyai orang tua yang muslim, dua-duanya, bapaknya muslim, ibunya muslim, ketika seorang anak terlahir dia harus mengucapin syahadat enggak, karena udah dari orang tuanya tuh, ya kan, otomatis nggak usah syahadat lagi. Ada tuh berapa orang kudu syahadat lagi, kudu syahadat, nggak usah. Ini karena orang tuanya udah muslim, nggak perlu syahadat. Makanya ketika Rasulullah bilang tuh, Islam itu yang pertama mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ada yang percaya Nabi Muhammad, ada yang percaya Allah itu Tuhannya. Nggak ada yang berhak disembah selain Allah. Tapi yang Muhammadnya ini, dia nggak percaya. Wa Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah katanya. Nah itu gimana tuh? Nggak sah syahadatnya. Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nabi ini penutup para nabi. Nggak ada nabi yang lain. Kalau dia percaya Allah tapi nabinya nggak percaya, nggak sah syahadatnya. Artinya apa? Dia bukan muslim karena nggak yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia percaya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kan gitu. Ketika ada orang mau masuk Islam tuh, berapa orang mau masuk Islam mu'alaf, ketika ditanya, Bapak mau masuk Islam kira-kira
masih percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan? Tanya gitu. Dia diam, mikir deh antara mau bilang masih sama enggak. Tapi dia mau masuk Islam, tapi keyakinan sama Yesusnya ini masih ada. Itu gimana? Belum sah, karena masih mempercayai Tuhan selain Allah. Kalau udah syahadat, ya udah yakin Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah utusan Tuhan. Nggak ada lagi yang lain disembah kecuali Allah. Tuh. Allah. Maka itu orang kalau mau kita nemuin orang pengen banget masuk Islam, ya kan? Pengen banget beliau masuk Islam. Jangan kita suruh nungguin aja hari Jumat, ntar banyak ustadz ya, hari Jumat. Dia ngomong masih hari Senin. Jangan. Berarti kita apa? Kita rela dia masih non muslim. Kita rela dia masih kafir. Kita nggak tahu dalam hari Senin sampai hari Kamis itu dia dipanggil Allah gimana dalam keadaan kafir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan gitu. Ketika ada orang yang pengen banget minta tolong sama kita, langsung kita laksanain. Nggak usah nunggu ntar aja hari Jumat. Banyak lah tuh ustadz katanya. Kalau dia mati gimana? Kafir, tanggung jawab tuh orang. Nggak ada saksi. Nah, saksi ini cuma buat apa sih? Penyaksian dia kalau dia ini muslim gitu. Syiarnya dia bahwa dia ini muslim. Nggak harus ke saksi banyak, nggak harus. Ada lagi namanya orang nggak pernah ngaji, ya kan? Nggak pernah baca syahadat gitu kan. Ngomong bahasa Arab kelibet-kelibet. Gimana tuh solusinya? Boleh pakai bahasa Indonesianya kan gitu, boleh. Saya emang nggak bisa dia ngomong bahasa Arab, boleh bahasa Indonesianya. Ada lagi misalkan nih orang di kampungnya jauh tuh, bahasanya bahasa dia doang taunya, nggak tahu bahasa Indonesia tuh dia nggak tahu, taunya bahasa kampungnya. Tuh gimana tuh? Ya terjemahin syahadat kayak terjemahin bahasa kampungnya gimana gitu kan. Kita terjemahin dulu kalau dia emang bener-bener nggak bisa gitu kan. Tapi insya Allah kayak sih bahasa Indonesia bisa lah sekarang. Ada beberapa mungkin dia dari kecil emang nggak taunya ngomongnya bahasa itu doang ya gitu kan. Jadi kita kasih tahu nih begini. Kayak kan disunain tujuannya dia masuk Islam tuh apa dulu ya kan? Masih yakin nggak ada yang disembah selain Allah? Masih percaya nggak ada nabi selain Nabi Muhammad? Kalau dia masih percaya, jangan. Berarti keislamannya buat permainan. Tujuannya dia buat permainan kan gitu. Syahadatnya dia buat permainan. Kalau dia udah yakin akan syahadatnya itu karena Allah, ya udah lakuin kan gitu. Kalau udah selain Allah, nauzubillah min zalik tuh. Jadi Jibril dijawab sama Rasulullah SAW yang pertama itu yaitu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Kayak kita tiap pagi baca tuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita reda Allah Tuhan kita. Kita aja disuruh memperbarui ridho syahadat kita dengan itu kita ngucapin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Memang ridhonya Allah yang kita inginkan kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika benar. Emang nama Allah aja nih, Allah namanya aja ya, Allah ini namanya aja memiliki kemuliaan, baru namanya aja nih Allah. Allah itu berapa huruf tuh? Alif, lam, ha, 4 ya. Allah baru namanya sangat agung mulia. Kalau alifnya dihilangin cuma 3, bacanya apa? Lillah, untuk Allah ya kan? Lillah. Kalau alifnya dihilangin lillah. Terus kalau lamnya dihilangin lagi lahu, hanya kepada Allah, untuk Allah semata-mata tuh lahu. Namanya aja tuh. Lamnya dihilangin hu. Ada orang tuh thariqah itu yang zikirnya hu. Maksudnya hu itu Allah. Dia menyebutnya domirnya hu. Dari kata Allah dihapus tuh alif lam ha-nya.
Ya iya, dia Allah yang maha suci, maha kuasa, maha agung akan segala kesempurnaannya. Baru namanya aja sangat mulia. Nggak ada yang menyaingi namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita udah yakin kita muslim, kita berhak, kita nggak perlu syahadat, ya dalam sholat kita ucapin syahadat, ya kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam azan ngucapin syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tuh diperbaharui terus tuh, dalam azan, dalam sholat, ya kan, zikir wirid tuh, itu kan memperbaharui iman kita, yang mana ketika orang mu'alaf masuk Islam yang dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, bersih kan dosanya, kamala dzanba, seperti nggak punya dosa. Ketika orang kafir masuk Islam itu seperti nggak punya dosa tuh, maka kita suruh minta doa sama orang-orang yang baru mu'alaf tuh, karena dosanya bersih gitu. Kita nih yang udah hidup, yang udah yakin dari kecil, dari lahir Allah adalah Tuhan kita, apakah kita masih yakinin ada Tuhan yang disembah selain Allah? Apa kita masih percaya ada nabi selain Nabi Muhammad, kan gitu. Kalau masih ada, nah berarti dipertanyakan keislaman kita tuh, hati-hati kan gitu. Ini sampai jam berapa nih? Udah 15, 5 menit lagi, 2 menit. Iya, ini lanjut ntar aja. Mungkin yang lainnya kan lanjut nanti dari intisari dari hadis yang kita baca sampai pertanyaan pertama Jibril kepada Rasulullah itu tentang Islam. Bagaimana kabarkan aku tentang Islam. Yang pertama yang asyhadu alla ilaha illallah. Yaitu tadi diantaranya yang kita udah bahas panjang. Kan intinya Jibril mengajarkan kita bagaimana ketika adab kita datang kepada guru, apalagi yang memakai baju putih. Ini hari Jumat, ya kan? Hari Jumat disunahin kita buat make yang putih. Buat anak-anak nih, anak-anak RU misalkan yang lagi sholat Jumat, kan kayak kaosnya robek-robek, ya kan? Bolong, tulisan semua, ya kan? Seleng lah, apalah gitu kan. Persija, ini kan orang pakai koko yang putih yang rapi, ya kan? Ini adab sholat, ngadep Allah, mungkin kayak kaos yang pakai celana pendek, pakai sarung ditaruh di pundaknya, pakai kaos yang rapi, pakai koko. Pergunakanlah baju sebaik mungkin, kayak peci, ya kan. Kita ngambil pelajaran dari guru kami Sayyidul Walid Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau ketika datang hari Jumat tuh, beliau ngajarin muridnya tuh sampai beliau mempraktekkan tatbik dirinya, sampai muridnya ini kadang nggak sanggup tatbikin Habib Umar. Beliau ini ketika masuk yaumul Jum'ah, semuanya dari ujung pala sampai ujung kaki itu putih. Suatu ketika udah putih-putih nih, udah yakin imamah putih, peci putih, baju putih, jubah putih. Habib Umar hari Jumat nggak pernah pakai jubah selain jubah warna biasa, kan hari biasa warna-warni itu kan, hitam, krim, coklat, merah segala macam. Tapi kalau udah hari Jumat kullu abyad, semuanya ini putih. Sampai suatu ketika udah jalan mau khutbah, udah pertengahan perjalanan, dilihat ada yang belum putih, yaitu cincinnya belum putih, mungkin lagi pakai bacan tuh Habib. Belum putih, dilihat hijau apa gitu, minta balik tuh supirnya, balik, tukar cincin doang putih. Allah, dia pengen banget bikin Rasulullah nyuruh warna putih tuh Jum'ah afdol, sampai batu cincinnya juga warna putih. Kalau kita lihat gambarnya tuh yang hari Jumat emang dari ujung pala, jubah, sendal, ya kan, semuanya putih, kata cincin putih. Pakai bacan ditukar, suruh ngambil yang putih itu. Batu apa tuh yang putih, ya kan. Begitulah emang disuruh kita hari Jum'ah, ya kan, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Makanya kita muliakan hari itu dengan yang indah-indah, dengan yang bagus-bagus. Kita pergunain warna putih. Buat anak-anak nih, anak-anak RU, sholat jangan pakai kaos, pakai baju koko, pakai peci. Udah diajarin sama guru-gurunya, Ustaz Talim, guru fikih, gimana adabnya sholat pakai kaos, ya.
kayak baju yang putih, yang bersih, yang rapi kan gitu. Sekolah juga begitu nanti kalau sekolah. Intinya kehadiran Jibril di sini mengajarkan kepada umat manusia, umat Rasulullah SAW, yang mana apa itu iman, Islam, dan ihsan. Nanti kita lanjutkan, memang hadisnya panjang nih, harus 2-3 hari nih. Iya. Ada yang bertanya? Udah? Nggak ada. Cukup, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita baca Fatihah untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, guru kita yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan badannya. Dan kita doakan untuk MTS Raudatul Ulum, keluarga besarnya, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nastaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin yakhsha wa min nafsin تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.